Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Tolong yang tahu info damkar, kejadian di Pringombo Cun, tolong segera. Sebuah kandang ayam dekat permukiman di Pringsewu ludes terbakar. Lima karyawan pabrik singkong di Tulang Bawang Barat kritis dan 1 tewas akibat terkena ledakan mesin pengering tapioka. Stok bahan bakar solar menipis, antrian kendaraan di SPBU terjadi di mana-mana. Sebuah kandang ayam yang berada dekat dengan permukiman warga Kelurahan Pringombo, Kecamatan Pringsewu Timur, Pringsewu kebakaran pada Rabu siang. Api cepat berkobar besar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, seperti kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu, karung, serta peralatan berbahan plastik. Kebakaran sempat menyebabkan panik warga karena khawatir api menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. Warga bergotong royong membantu memadamkan api dengan alat seadanya dengan air dari sumur warga sekitar. Petugas menurunkan 2 mobil damkar ke lokasi. Menurut petugas, korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran kandang ayam tersebut. Tentang adanya kejadian musibah kebakaran di wilayah Kelurahan Pringsewu Timur sekira pukul 13.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami setelah mendapat laporan dari warga setempat langsung menuju ke lokasi. Untuk kronologi kejadiannya kayak mana, Pak? Kronologi kejadian yang kami terima dari warga ketika warga melintas di sekitaran lokasi kebakaran, api sudah besar dan kemungkinan penyebabnya itu kalau menurut informasi dari warga yaitu konsleting arus pendek. Untuk kerugiannya mencapai berapa? Kerugian menurut penafsiran yang kami peroleh dari korban sekitar 20 juta. Karena yang terbakar itu penetasan ayam dan jangkrik. Ratusan ekor ayam dalam kandang mati akibat terbakar. Api bisa padam setelah kandang ayam berikut isinya ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. 6 karyawan pabrik singkong di Desa Sukajaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, menderita luka bakar akibat terkena ledakan mesin oven atau mesin pengering tapioka. 2 korban yang menderita luka terparah dirujuk ke rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan, lalu 4 lainnya dirawat di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Banjar Agung, Tulang Bawang. Menurut pihak perusahaan, pada Rabu siang 1 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Palembang meninggal dunia. Korban bernama Febrianto, warga Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Pihak perusahaan menyatakan bertanggung jawab seluruh biaya pengobatan dan santunan para korban yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Ada yang meninggal dunia? 1 orang, Pak, di Palembang. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan saat ini? Langkah yang ditindaklanjuti perusahaan. Langkah pertama itu dari setelah kejadian itu langsung kita larikan ke rumah sakit. Habis itu penanganan dari rumah sakit, bila dari Rumah Sakit Mutiara Bunda ada yang kesulitan ataupun tidak sanggup untuk melakukan perawatan, kita rujuk ke Rumah Sakit Palembang Muhammad Hussein. Penyebabnya apa sih Bu, korban ini? Kemarin itu ada suara ledakan sih Pak, cuma nggak tahu apa itu, saya tidak paham. Jumlah korban keseluruhan berapa, Bu? Jumlah korban keseluruhan 6. Pasiennya itu sangat bervariasi, mulai dari luka bakar 98%
75%, 45%, 35%, kemudian yang cukup ringan itu di luka bakar 25% dan 20%. Nah, ada 2 pasien dengan luka bakar berat yang 98 dan 75% itu kita rujuk ke Rumah Sakit Pusat Muhammad Husin Palembang. Kemudian yang 4 itu kita lakukan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda dengan 3 pasien yang kita lakukan operasi perawatan luka bakar. Peristiwa mesin oven pabrik singkong meledak itu terjadi saat pabrik sedang beroperasi. Penyebab meledaknya mesin oven tersebut diselidiki pihak internal perusahaan dan pabrik. Dugaan awal penyebab mesin oven meledak akibat adanya kerusakan pada komponen mesin yang tidak mampu menahan uap panas. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Buronan begal motor karyawan perusahaan perkebunan nanas di Lampung Tengah Rabu siang diringkus. Tersangka bernama Dandi, umur 25 tahun, warga Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Tersangka ditangkap tanpa melawan. Menurut polisi, tersangka membegal motor bersama 2 temannya. 1 teman tersangka sudah ditangkap dan 1 lagi masih buron. Modus tersangka mencari calon korban yang naik motor di perkebunan sepi. Korban diadang dan ditodong senjata tajam, kemudian motornya dirampas. Tersangka Dandi merupakan residivis pada kasus yang sama. Kawanan tersangka diduga telah terlibat pembegalan motor lebih dari 3 lokasi di Lampung Tengah. Mengamankan 2. Siapa aja tuh, Bang? Untuk 2 pelaku, 1 inisial D, usia 25, masyarakat Terusan Nyunyai. Yang kedua, inisial S, usia 26 tahun, juga masyarakat Terusan Nyunyai. Untuk modusnya, sewaktu korban pulang dari bekerja sekitar pukul 16, mereka pelaku itu berkeliling mencari korban. Ketemulah dengan korban di daerah perkebunan milik PT GGP. Digasaklah korban ini oleh 3 orang pelaku ini. Dibawa pergi motornya dan ditinggal korban di tempat. Motor hasil membegal tersangka belum dijual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan untuk memburu seorang temannya dan penadahnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Tim penyidik Polda Lampung menjerat 2 ketua lembaga swadaya masyarakat yang terjaring operasi tangkap tangan dengan pasal tentang pemerasan, kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kedua tersangka berinisial WH dan FK yang ditangkap karena diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung. Dari keduanya, polisi menyita uang tunai 20 juta rupiah, 2 senjata tajam, dan 3 ponsel. Kemudian setelah itu, membuat tulisan di portal online milik pelaku tersangka yang menuliskan kabar negatif tentang instansinya. Kemudian mengirimkan link tersebut ke nomor WA calon korbannya. Harapannya adalah agar takut kemudian mau bernegosiasi. Tentunya negosiasi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Kedua tersangka ditangkap tidak lama usai menerima uang dari pelapor. Menurut kuasa hukum pelapor, kedua tersangka awalnya mempermasalahkan dugaan setoran proyek di rumah sakit. Mereka mengancam akan berdemo di rumah sakit. Untuk meredamnya, kedua tersangka meminta imbalan uang. Proyek ini kan hanya khusus untuk dari pemerintah, untuk kepada rakyat, untuk kepada masyarakat semuanya. Tetapi di sini diambil kesempatan oleh mereka yang tidak berkepentingan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menekankan bahwasannya kalau tidak mau ini sampai dengan kemana-mana ataupun hal-hal yang menceritakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai, ya kalian berikan loh ke kami gitu. Untuk uang tutup mulut lah dibilang seperti itu. Tapi kan toh tidak bagus seperti itu. Sementara itu, kedua tersangka membantah memeras pelapor. Mereka menyatakan dijebak sebab pertemuan dengan pelapor atas permintaan pelapor. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.